Saya baca untuk Bapak Ibu sekalian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara-saudara, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memberikan satu kontras. Yang satu orang yang kaya sekali, tiba-tiba dimunculkan sosok yang sangat berbeda. Seorang yang miskin sekali yang namanya Lazarus. Apa hubungannya saudara? Ada apa di tengah-tengah antara si kaya dan si miskin ini diceritakan oleh Tuhan? Saya pikir ini ada iman dan cinta kasih. Faith and love di sini saudara-saudara. Kasih yang tersimpan di hati kita ini bukan di sini. Atau bukan di sini saudara-saudara, tetapi di dalam keseluruhan hidup kita. Ini maksudnya sebagai manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Tuhan. Mind, your mind, berubahlah di dalam setiap pembaruan akal budimu. Ingat saudara-saudara, nasihat daripada Paulus di dalam Roma 12 ayat 12. Itu berarti konsep pikiran berubah, maka keseluruhan hidup berubah. Sehingga kamu bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Berarti hati itu bisa dirubah, saudara-saudara. Bisa makin terbuka untuk menolong orang lain yang berkebutuhan. Ini poinnya di sini. Itu sebab cerita ini diberikan untuk mewakili kita semua. Cerita ini bukan persoalan kita orang kaya atau kita orang miskin, tetapi ini masalah iman dan cinta kasih. Seorang yang beriman pasti memiliki cinta kasih Kristus di dalam hatinya. Saudara-saudara, ingat Rasul Yohanes berkata di dalam suratnya yang pertama, pasal 3 ayat 17, begini bunyinya. "Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu." Kalimat selanjutnya, "Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?" Saudara-saudara, Yohanes melihat bagaimana mungkin
Seseorang itu bisa mengatakan saya beriman, saya mencintai Tuhan, tetapi tidak membantu seorang yang membutuhkan. Di dalam hal ini kita belajar bahwa rasa suka dan cinta kasih itu berbeda. Suka itu lebih kepada personal preference. Tetapi kasih itu kepada ketaatan, kepada firman, kepada Kristus. Harta duniawi ini apa maksudnya, saudara? Di dalam Yohanes ini maksudnya. Itu bios. Atau mata pencarian. Berarti ini bukan dimaksud untuk orang kaya saja. Di dalam harta dunia ini. Tetapi yang biasa-biasa saja. Yang orang yang menengah, yang bisa menolong mereka yang membutuhkan. Itu. Yohanes ketika memakai kata kalau orang ini menutup hati, yang punya harta duniawi ini menutup hati, maksudnya orang yang menengah ini menutup hati, itu kata menutup hati di situ, itu sama dengan orang yang banting pintu, terus dia kunci, lempar kuncinya. Saudara-saudara, kata hati di sini emosi, keseluruhan hidup manusia yang berisi belas kasihan itu. Jadi kalau ada saudara seiman yang membutuhkan, kita belas kasihannya itu harus tergerak. Sampai tergerak untuk tolong dia. Jika tidak, Yohanes bilang bagaimana kasih Tuhan tetap di dalam dia. Yohanes tidak bermaksud mengatakan bahwa kalau kita tidak mengasihi, maka Tuhan tidak akan mengasihi kita. Itu bukan maksudnya. Tetapi cinta kita kepada Tuhan itu pasti terhambat jika kita tidak mencintai dengan tindakan kita. Lebih jauh lagi jenis cinta yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya tidak ditunjukkan kepada orang lain ketika kita tidak mencintai mereka seperti yang seharusnya. Akhirnya kualitas kasih ilahi yang dibuktikan dalam kehidupan seorang Kristen sejati tidak ada ketika kita tidak mencintai. Yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah kita benar-benar sudah dilahirkan kembali? Jadi saat Yohanes bertanya bagaimana kasih Tuhan tetap tinggal di dalam dirinya? Apa jawabannya, saudara? Kalau kita tidak mencintai saudara seiman kita, jawabannya pasti tidak. Berarti kasih Tuhan tidak ada di dalam dirimu. Dan lebih jauh Yohanes menggunakan istilah saudara di sini. Yang tidak dapat dibatasi untuk orang Kristen saja. Karena istilah ini digunakan dalam pengertian umum sesama. Saudara di dalam pengertian sesamanya. Jadi kasih kita kepada dunia ini harus diterjemahkan ke dalam membantu mereka yang membutuhkan. Dia berkata, tetapi jika seseorang memiliki harta duniawi dan melihat saudara yang membutuhkan, berarti semua yang membutuhkan, namun tetap menutup hatinya terhadap mereka. Bagaimana kasih Tuhan tetap ada di dalam dirinya. Ini bukan hanya ditujukan kepada orang percaya. Kita tidak harus membunuh saudara-saudara untuk bisa berbuat dosa, bukan? Tuhan berkata, saudara sudah membenci, itu saudara sudah membunuh di dalam hatimu. Kita tidak harus membenci untuk berdosa. Yang harus kita lakukan adalah bersikap acuh tak acuh. Kadang dosa terbesar yang bisa kita lakukan adalah dosa ketidakpedulian. Rasul Yakobus, adik Tuhan Yesus, juga memberikan nasihat yang sama di dalam hal ini. Dia seseorang yang sangat praktis, yang menanyakan pertanyaan serupa di dalam surat Yakobus 2 ayat 15-16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Yakobus mempertanyakan apakah iman itu sejati
kalau seseorang tidak melakukan apapun untuk membantu orang lain yang memiliki kebutuhan fisik. Ini mirip seperti Yohanes tadi. Kitab suci memandang orang yang tidak peduli dan pelit sebagai orang yang tersesat. Meskipun mereka dari mulut menggembar-gembor iman dan cinta mereka kepada Tuhan. Dan ini ditegaskan oleh Tuhan sendiri di dalam perumpamaan ini yang baru saja kita baca tadi. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Yesus memulai ceritanya dengan memberikan sesuatu gambaran yang menarik tentang gaya hidup yang kontras. Yang pertama, orang kaya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Saudara-saudara, ini Tuhan Yesus memberikan contoh gaya hidup orang yang kaya dan terkenal. Dia hidup seperti seorang raja. Karena ungu itu adalah warna apa, saudara? Mulia, bangsawan, kaya. Bayangkan ia mengenakan pakaian luar dari wool daripada Venesia yang diwarnai dengan warna ungu. Murex. Saudara tahu murex? Itu saudara kalau tahu warna ungu kebiruan, itu murex itu didapat dari satu makhluk laut yang namanya siput karang. Nah saudara-saudara, itu namanya murex. Dia mengeluarkan zat pewarna itu biru ungu. Disebut biru kerajaan atau royal blue. Wah, indah sekali. Ya, nah ini bayangkan saudara-saudara. Ini banyak dipakai orang-orang zaman dulu di Kanaan, di Venesia. Kerang laut yang langka dan mahal sekali. Ini hanya digunakan para bangsawan kelas yang tinggi. Kita bisa bayangkan orang kaya itu. Di samping ini memakai bajunya. Ia mengenakan kain yang halus itu sutra laut, bisus. Kain linen yang luar biasa halus dari Mesir. Dan di tengah kehidupan sehari-harinya itu ada meja yang besar. Yang sangat brilian. Diisinya apa saudara? Makanan mewah semuanya. Ya saudara bisa bayangkan sendiri makanan apa itu di meja itu. Itu gaya hidup yang bangsawan Romawi di tingkat yang paling tinggi. Meskipun dia adalah seorang Yahudi. Lalu Yesus memberikan kontras begini. Di depan pintu gerbang rumahnya terbaring seorang pengemis bernama Lazarus. Yang penuh dengan luka, bahkan anjing-anjing datang untuk menjilat lukanya. Dan kerinduan untuk makan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Pengemis itu sangat sakit sehingga dia harus berbaring. Dibaringkan, secara harfiah itu dilempar. Seperti sampah di pintu gerbang orang kaya itu. Bayangkan saudara-saudara, kemungkinan penyakit dan kekurangan gizi membuat dia sudah sariawan di mana-mana. Luka-luka di tubuhnya. Lalu dia menderita rasa lapar yang terus-menerus sampai dia dengan senang hati menerima sisa makanan remah-remah daripada meja orang kaya itu. Dan anjing-anjing datang. Komentator mengatakan bahwa meskipun pandangan umum adalah bahwa anjing itu liar, tetapi ada pemikiran lain yang saya lebih yakin saudara-saudara, bahwa anjing-anjing itu kemungkinan adalah anjing dari rumah orang kaya itu. Kita jangan pikir pelayan yang keluar dari rumah orang kaya lalu kasih dia makan sisa yang di mejanya itu. Tidak ada itu saudara-saudara. Ini orang kaya yang hatinya jahat sekali. Ini tidak ada seorang pelayan pun yang datang mengantar sisa-sisa makanan yang berjatuhan ini. Tidak ada. Yang ada hanya anjingnya. Anjingnya itu datang setelah mereka makan sisa-sisa makanan di rumah itu. Lalu melanjutkan makan mereka dengan cairan yang keluar daripada boroknya Lazarus. Bagaimanapun gambaran ini adalah tentang seorang yang begitu miskin. Yang sama sekali terabaikan, tidak berdaya dan menerima lebih banyak kasih sayang daripada anjing yang najis, daripada orang
di rumah orang kaya itu. Ini kontrasnya. Saudara masih ingat perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur? Di situ diajarkan orang-orang yang mendapat faedah daripada uang kita akan menyambut kita di surga. Di sini malah tidak ada nuansa seperti itu sama sekali. Tertutup. Orang kaya itu kenal Lazarus. Tiap hari lewat di depan rumahnya. Dia masuk pintu gerbang rumahnya. Tetapi dia tidak peduli. Orang kaya itu tahu siapa Lazarus. Karena dia kemudian mengenalinya setelah kematian mereka, bukan? Sementara itu hari demi hari saudara bisa membayangkan saat orang kaya itu datang melewati pintu gerbangnya dengan jubah ungu. Aromanya yang harum. Saudara-saudara, itu sangat kontras dengan baunya pengemis itu. Kadang sesekali mata mereka ketemu, tapi langsung diacuhkan begitu saja. Tanpa ada rasa iba, tanpa ada rasa kepedulian sama sekali. Daripada perasaan orang kaya itu. Pengemis ini malah menjadi sangat gangguan kepada dia. Ini mengganggu pemandangan saya. Setiap kali saya masuk rumah, orang ini ada. Saya tidak mengerti ya saudara-saudara. Orang kaya ini padahal bisa suruh pindahkan Lazarus. Tetapi dia setiap hari harus menganggap Lazarus itu tidak ada di situ. Tetapi kenyataannya dia ada di situ. Jadi Lazarus menjadi pemandangan yang tidak menyenangkan yang harus ditanggungnya setiap hari. Saudara-saudara, di dalam kalimat yang sederhana ini saya rasa kita dapat belajar sesuatu hal. Bahwa di dalam kedaulatan Tuhan ada pemandangan-pemandangan di dalam hidup kita masing-masing yang memang sengaja dibuat seperti mengganggu kita oleh Tuhan. Itu yang rutin terjadi, yang sebenarnya mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai terlambat. Karena kita melihat di sini pemandangan tidak enak itu tidak selamanya ada di situ. Satu saat akan ditarik kembali oleh Tuhan sendiri. Lihat di sini. Orang kaya itu tidak suka lihat Lazarus di situ. Dia ingin rumahnya tidak dikotori oleh pemandangan itu. Tapi dia tidak tahu ternyata pemandangan itu segera akan berakhir. Karena Lazarus akan pergi. Dan cilakanya saudara-saudara, menyusul juga orang kaya itu harus pergi. Ini menandakan bahwa ada kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Untuk kita respon kepada Tuhan. Jikalau sampai kesabaran Tuhan habis, maka anugerah itu akan ditarik. Orang kaya ini bukan orang tidak percaya Tuhan, saudara-saudara. Dia memanggil Abraham sebagai apa, saudara? Bapak. Bapak Abraham. Berarti dia menganggap sendiri adalah anak Abraham. Dan termasuk anggota umat Allah yang diberkati. Umat pilihan Tuhan. Tetapi kita melihat di sini dia begitu tidak ada hati. Ini menakutkan. Dia pasti bukan ateis. Dia percaya kepada Tuhan. Dan dia juga bukan Saduki. Karena dia tidak menolak akhirat. Kalau Saduki dia percaya jiwanya hancur setelah kematian. Orang kaya ini punya pengertian teologi yang ortodoks. Luar biasa saudara-saudara. Ia tahu tentang Taurat dan mengerti setelah kematian ada penghakiman. Jadi pertanyaannya kenapa hatinya tidak ada belas kasihan? Itu saudara-saudara. Karena apa? Satu kalimat ini. Dia tidak sungguh-sungguh menjalankan apa yang ia ngerti dari kitab suci. Tuhan suka belas kasihan. Ritual-ritual agama itu tidak penting. Tuhan berkali-kali memberitahu kita melalui nabi dan rasul. Saya mengambil contoh. Hosea 6 ayat 6. Dengar saudara-saudara. Sebab aku menyukai kasih setia. Dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran.
Amos 5:21-26. Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau lihat. Jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Mika 6 ayat 6-8. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Apa artinya saudara-saudara ritual-ritual agama itu? Semuanya dibandingkan dengan belas kasihan, tidak ada. Satu lagi saya ambil contoh, Matius 9 ayat 13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudara, kita tidak bisa menyenangkan Tuhan tanpa hati yang belas kasihan. Compassion. Orang kaya itu adalah orang Yahudi. Dia pasti pernah membaca Taurat dan mengerti semua ayat-ayatnya itu, termasuk 10 hukum. Dia tahu dia harus memperhatikan sesamanya. Dia tidak akan seperti Yesus yang merangkumkan, pasti saudara-saudara. Intelektual tidak mungkin sampai ke situ. Seperti kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi dia pasti mengerti di dalam 10 hukum adalah perintah soal belas kasihan. Itu intisarinya. Tetapi masalahnya dia tidak menganggap hukum itu dengan serius sehingga dia harus menjalankannya. That's the problem. Tuhan memberitahu kita hukum Taurat dan para nabi untuk membawa kita melihat dosa sendiri. Paulus di dalam Roma 7, sebab oleh Taurat aku telah mengenal dosa, lemah dan membutuhkan Kristus. Tetapi orang kaya itu tidak pernah berpikir seperti itu. Inilah masalahnya yang mengakar di dalam diri orang kaya ini. Dia tidak percaya Tuhan. Dia tidak mau firman Tuhan. Dia tidak menganggap serius firman Tuhan. Itu masalahnya. Jadi dia masuk neraka itu bukan karena dia kurang memberi dengan uangnya. Saudara-saudara. Dia dibuang ke neraka karena dia tidak percaya Tuhan. Dan dia sendiri tidak sadar kalau dia menolak Tuhan akan masuk ke situ. Tuhan ingin memberitahu kita, orang seperti dia ketika di dunia semua ada. Hidup di dalam kelimpahan, tetapi tanpa Yesus apa gunanya? Binasa. Sayang sekali hidup orang ini, saudara-saudara. Ini pembelajaran yang penting sekali bagi kita semua. Jikalau saudara bisa memiliki apapun yang saudara mau, tetapi tanpa Yesus, saudara harus berhati-hati. Apapun bisa terjadi di dalam hidup saudara, bukan? Saudara bisa diberikan ujian dengan pasangan hidup yang bukan Kristen. Ada pencobaan seperti itu datang di dalam hidup saudara. Saudara lebih baik tidak nikah daripada nikah salah. Saudara harus ingat ini. Ayat 22, maka matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Malaikat bawa dia ke pangkuan Abraham. Kita melihat tidak ada orang peduli menguburkan tubuhnya. Mungkin saja tubuhnya ini dibuang di tempat sampah di lembah Hinom.
diabaikan begitu saja. Tetapi kontrasnya seperti ini. Dia dibuang oleh banyak manusia, tetapi dia dibawa oleh malaikat-malaikat itu ke pangkuan Abraham. Ini kekuatan bagi kita orang percaya, saudara-saudara. Tempat yang begitu mulia, dan dia bisa bersandar di sebelah kanan Abraham dan menikmati percakapan persekutuan yang intim di surga yang mulia. Saudara bisa membayangkan di persekutuan ruang atas itu, murid yang dikasihi Yesus itu bersandar kepada Yesus. Alangkah senangnya keadaan seperti itu. Dan dia diberi nama Lazarus namanya. Orang miskin ini malah dicatat namanya. Ini namanya berarti Tuhan telah menolong. Tetapi malah yang terjadi di dalam dunia, dia seperti tidak ditolong. Ini selalu paradoks, saudara-saudara, di dalam kekristenan. Dia dibawa ke pangkuan Abraham bukan karena dia miskin, tetapi karena dia percaya firman Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Jadi kita bisa punya semua, saudara-saudara. Jikalau kita tidak punya Yesus, tidak ada gunanya. Saudara bisa sekolah tinggi-tinggi, kalau tidak ada Yesus, apa gunanya? Saudara bisa mempunyai pasangan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kalau tidak kenal Yesus, saudara jangan mulai berhubungan. Tidak ada yang namanya saudara mau bermain judi, nanti saya akan kristenkan dia. Saudara jangan main-main dengan hal ini. Kecuali di dalam anugerah Tuhan ada orang-orang tertentu yang Tuhan berikan anugerah khusus. Akhirnya pasangan dia bisa menjadi Kristen. Tetapi kalau tidak, saudara-saudara jangan main-main dari awal. Jagalah iman kerohanianmu. Orang kaya itu juga mati. Dia yang setiap hari lihat Lazarus, ganggu saya, saudara-saudara. Gangguan itu tidak selamanya. Termasuk dia sendiri diambil oleh Tuhan. Dia tidak sadar dirinya dipanggil begitu cepat. Setelah pemandangan tidak menarik di pintu gerbang itu hilang. Oh, dia pikir dia senang. Tidak, saudara. Dia pun segera mati. Dan pemandangan tidak menarik itu bagi dia, itu sangat menjijikan dan sangat tidak menarik. Tetapi bagi surga, justru itu pemandangan yang indah untuk merubah hati dia. Andai saja sikap dia berubah melalui pemandangan yang menurut dia tidak baik itu. Andai saja dia berubah berespon kepada firman. Setelah melihat pemandangan yang tidak indah itu. Dia berespon kepada imannya dan menjadi orang yang punya belas kasihan. Sayangnya saudara-saudara, kitab suci mencatat di ayat 22 sampai 23. Orang kaya itu juga mati dan dikuburkan di neraka di mana dia disiksa. Dia melihat ke atas dan melihat Abraham jauh sekali dengan Lazarus di sisinya. Orang ini dikubur dengan begitu mulianya. Tidak seperti Lazarus yang langsung diangkat dibawa oleh malaikat. Tidak dikubur. Tetapi orang ini dikubur penuh dengan orang-orang yang mengantar. Banyak orang-orang yang menangisi. Mungkin saja rumah dukanya penuh warna ungu. Bunga berwarna ungu, petinya bagus, kainnya warna ungu juga. Kemudian dia dibaringkan di makam yang bagus. Tetapi saudara-saudara, itu bukan akhir daripada cerita ini. Orang-orang yang mengantar dia bisa berpikir, waduh luar biasa ini orang kebaktian penghiburan begitu megah, begitu mulia. Ribuan orang yang mengantar dia. Semua orang yang pernah mendapatkan faedah jasmani daripada kekayaannya. Sangat mewah dan indah. Tetapi itu semua hanya yang kelihatan di dunia saja, saudara-saudara. Ini menjadi pembelajaran yang penting sekali. Kita tidak boleh menjadi orang yang mementingkan hal-hal duniawi saja. Kita harus mencari hal-hal yang rohaniah. Hal-hal duniawi yang Tuhan berikan justru untuk mengangkat hati dan mata kita kepada hal-hal yang rohaniah. Ceritanya berlanjut di kekekalan, saudara. Itu tidak berhenti di situ.
Kita tidak bisa melihat yang di kekekalan, tapi kitab suci membukakan untuk saudara. Dikatakan dia di neraka dan disiksa di sana. Di mana itu kain ungu, peti yang bagus, makam yang besar. Tidak ada itu saudara-saudara. Dia di neraka dan disiksa di sana. Oh saudara-saudara, jangan sampai kita masuk ke situ. Untuk apa seumur hidup kita mencari uang, kita sekolah tinggi-tinggi, kalau akhirnya masuk neraka? Untuk apa kita berjuang cari sekolah yang bagus, kalau akhirnya masuk ke tempat siksaan itu? Itu sebab ingat pergaulan. Saudara-saudara, jangan pernah menganggap take for granted your faith. Saudara harus ingat pergaulanmu. Di sekolah, di tempat pekerjaan, dimanapun, jaga pergaulanmu. Karena siapa teman dekatmu, kamu akan jadi seperti dia. Kitab suci banyak memberikan firman Tuhan seperti ini. Saya ambil beberapa. 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, Rasul Paulus bilang. Amsal 13 ayat 20. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan jadi biasa dengan tingkah lakunya. Dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Saudara-saudara, sudah jelas dan gamblang firman Tuhan. Jagalah pergaulanmu. Karena siapa temanmu itulah kamu. Hati-hatilah bergaul. Cari teman-teman yang mencintai Tuhan. Cintailah Yesus. Fokuskan, dekatkan diri kita kepada Yesus. Cari Tuhan selalu di dalam hidup kita. Pentingkan hal-hal yang rohania. Yesus memberitahu kita sebagai perumpamaan, saudara-saudara, di dalam hal ini tentunya. Karena nanti ada persoalan ini seperti jurang yang tidak terseberangi dan yang lain sebagainya. Ini hanya perumpamaan, bukan cerita sejarah. Jadi tujuannya saudara harus mengambil prinsipnya. Bukan gambaran yang detail tentang kekekalan. Di mana surga dan neraka itu kelihatannya bersebelahan. Itu bukan tujuannya saudara-saudara. Kita tidak pernah tahu itu. Meski demikian cerita Yesus ini memberitahu kita saudara. Prinsipnya. Apa itu saudara? Hades itu adalah intermediate state. Itu adalah kondisi yang sementara. Sesuatu kondisi di mana orang mati itu menunggu kebangkitan mereka. Kita percaya intermediate state. Tetapi bukan intermediate state seperti purgatori yang dipercaya oleh Roma Katolik. Itu satu kondisi di mana orang mati menunggu kebangkitan mereka. Menunggu tubuh yang mulia itu dari Tuhan. Dan orang kaya itu berada di dalam siksaan kekal. Jadi apa yang diperbuatnya selama di dunia mendapat balasan yang setimpal. Yang luar biasa saudara-saudara. Mari kita lihat permohonan orang kaya ini dengan lebih mendetil. Yang pertama, permohonan ini untuk dirinya sendiri. Ayat 24. Orang kaya itu kemudian dengan sedih menangis di kejauhan. Dia memohon dengan sangat begini bunyinya. Bapa Abraham, kasihanilah aku. Kirim Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Dan mendinginkan lidahku. Karena aku menderita di dalam api ini, saudara bayangkan. Itu apa artinya makanan di meja itu? Dengan kondisi seperti ini. Inilah orang yang tanpa Yesus. Dia memanggil Bapa kepada Abraham, saudara-saudara. Jadi permohonannya ini begitu intim. Menunjukkan dia dekat dengan Abraham. Bapa, dia dekat sama Abraham. Di sini dia panggil Bapa sebanyak 3 kali di dalam perikop ini. Bapa Abraham, Bapa. Mungkin saja di dalam hidupnya ini dia merasa reputasinya dekat dengan Abraham. Saudara-saudara,
Kita berhubungan baik dengan siapapun di dalam dunia ini tidak menjamin kita masuk surga. Baik itu papa, mama, saudara, pendeta, tetapi keselamatan itu adalah personal. Saudara harus beriman sendiri kepada Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa saudara, yang mengganti saudara di atas kayu salib. Itu tidak bisa diwakilkan. Iman bukan persoalan kita anggota gereja atau lahir di keluarga yang rohani. Tetapi pertanyaannya selalu saudara-saudara, bagaimana dengan imanmu sendiri kepada Yesus? Yesus tanya kepada kita masing-masing, keselamatan itu selalu personal. Itu sebabnya karena dia merasa dekat dengan Abraham, jadi dia berasumsi bahwa dia memiliki hak untuk mengatakan apa yang harus terjadi selanjutnya. Seperti ini, kirim Lazarus dan dinginkan lidahku ini. Itu bagian daripada dirinya yang berpesta selama hidupnya di bumi itu. Kirim Lazarus itu yang saya sudah tidak pedulikan dan biarin dia mati. Ini kontras dengan pengajaran yang kita terima dari bendahara yang tidak jujur, bukan? Di mana orang-orang yang mendapatkan faedah rohani daripada uang kita, mereka akan menyambut kita di surga. Di sini malah tidak. Sepi sekali. Dia malah minta kirim Lazarus. Tolong pengemis yang tidak saya pedulikan itu, dinginkan lidahku. Ini bagian daripada pesta dia selama hidup di bumi. Ini adalah akhir daripada anggapannya dan awal daripada pembalasan kepada apa yang diperbuat oleh dia. Api itu adalah gambaran penghukuman. Dan cilakanya saudara-saudara, ini tidak ada habisnya. Ini bukan purgatori. Neraka itu tidak ada selesainya. Selama-lamanya kapan saudara? Tidak ada akhirnya. Kalau saudara mendapatkan sesuatu penghukuman, ada akhirnya, oh ya enak. Mama kunci saya di dalam gudang, nanti akan dibuka pintunya setelah jam 6 sore. Tetapi orang kaya ini di neraka, saudara-saudara, itu dihukum yang kekal. Ini kontras selalu saudara. Apa yang kita perbuat di dalam hidup ini, itu akan mendapatkan balasannya di surga nanti. Itu kekal adanya. Lebih baik di dalam hidup sementara ini saudara-saudara. Sementara saja. Tidak lama lagi saudara. Kita akan we face the eternity. Kita akan menghadapi kekekalan itu. Di manakah kita? Jangan masuk ke dalam tempat orang kaya ini. Perhatikan bahwa Lazarus tidak mengucapkan sepatah kata pun saudara di dalam perumpamaan ini. Silent. Di bumi dia tidak mengeluh. Dan menyalahkan Tuhan. Kenapa saya seperti ini? Kulit sudah borok. Makanan tidak ada. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh. Dan di surga dia menerima apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Ini luar biasa saudara-saudara. Ayat 25 Abraham menjawab orang kaya itu. Anak, ingatlah engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan. Dan engkau sangat menderita. Coba lihat. Di kekekalan tidak ada yang namanya nepotisme. Abraham sebenarnya dia sangat hatinya itu lembut. Dia panggil anak. Dia mengakui hubungan kekerabatan itu secara turun-temurun. Tetapi urusan kerohanian dia tidak bisa wakili. Itu sebab Abraham meskipun dekat dengan orang kaya itu tidak bisa membuat dia masuk surga. Ayat 26 Abraham melanjutkan begini. Dan selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberang. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.
Jurang besar. Ini secara halafiah seperti kita menguap. Besarnya itu. Ya. Tidak bisa dijembatani. Tidak ada belas kasihan manusia yang bisa sampai ke sana. Itu maksudnya. Belas kasihan kita tidak bisa sampai ke sana. Jurang itu terlalu besar. Saudara, kalau saya dulu masih belum Kristen, kalau ada saudara mati, kita bakar-bakar. Itu rumah-rumah dibikin dari kertas, diwarna-warni. Lalu ada mobil-mobilan, ya saudara-saudara. Lalu ada sepatu, kita bakar. Ada uang, dibakar-bakar, saudara. Ada apa ini? Saya tanya. Ini untuk nanti sampai ke sana. Pakai perangkonya jangan lupa. Digulung-gulung. Saya bakarin semua. Itu semua dari kertas. Supaya bisa sampai di sana. Katanya begitu. Ini tidak mungkin saudara-saudara. Karena kita diajar untuk belas kasihan. Selama kita hidup di dunia ini. Kalau setelah mati itu jurang terlalu besar. Setelah kematian tidak ada cinta kasih kita lagi kepada orang yang kita cintai yang sudah pergi. Tidak ada saudara-saudara. Saat berada di dunia ini orang kaya itu bisa saja menghubungi Lazarus kapan saja. Tapi dia tidak lakukan itu. Bahkan tiap hari dia lihat. Tapi hatinya begitu dingin. Dan setelah kematian dia tersiksa dan jurang itu tidak bisa dilintasi. Itu permohonan untuk diri dia. Yang pertama. Yang kedua, orang kaya ini memohon untuk siapa saudara? Untuk saudara-saudaranya. Ayat 27 sampai 28 begini. Ini berkata begini. Kalau begitu saya mohon Bapa, kirim Lazarus ke rumah ayah saya. Karena saya memiliki 5 saudara laki-laki, biarlah dia memperingatkan mereka. Agar mereka tidak juga datang ke tempat siksaan ini. Ini sekarang untuk pertama kalinya orang ini seperti menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Dia membayangkan bahwa jika Lazarus kembali dari kematian dan memberikan kesaksian mata, maka keluarganya akan percaya dan lolos daripada penghakiman. Ayat 29. Tetapi Bapak Abraham berpikir sebaliknya. Mereka memiliki Musa dan para nabi. Biarlah mereka mendengarkan kesaksian itu. Abraham berkata bahwa mereka yang masih hidup di bumi memiliki firman Tuhan. Dan hanya itu yang mereka butuhkan. Jika saja mereka memperhatikan hal itu seperti yang kita catat sebelumnya, mereka akan mengindahkan semua ajaran daripada kitab suci tentang belas kasihan. Cintailah orang lain. Akan melihat mereka sendiri mencintai sesama seperti diri sendiri. Akan melihat mereka berdosa dan tidak berdaya dan berpaling kepada Tuhan untuk mencari belas kasihan Dia. Saudara-saudara, di dalam terang kasih cinta Yesus Kristus, jika mereka membaca Musa dan kitab para nabi, mereka akan melihat kebutuhan kepada Mesias yang dapat menyelamatkan jiwa mereka. Karena semua tulisan di dalam Musa dan para nabi itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Kita mengingat di dalam Lukas 24 ayat 25 sampai 27 bukan? Yesus memberitahu kedua murid di jalan menuju Emmaus, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk percaya semua yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Kristus harus menderita hal-hal ini dan kemudian masuk kemuliaannya?" Dan dimulai dengan Musa dan semua nabi. Dia menjelaskan kepada mereka apa yang dikatakan dalam semua kitab suci mengenai dirinya, saudara-saudara. Jadi Abraham berkata, jika 5 saudara lelakimu itu mau percaya memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka tidak perlu yang lain. Sudah cukup. Ayat 30. Tapi orang kaya itu tidak setuju. Dia protes, saudara-saudara.
Tidak, Bapak Abraham. Tapi jika seorang dari antara orang mati pergi kepada mereka, mereka akan bertobat. Nah ini dari awal memang dia tidak pernah percaya kepada firman. Desakan orang kaya itu berarti bahwa jika seorang bisa kembali dari kematian, saudaranya akan bertobat. Silakan buktikan dulu orang bangkit daripada mati. Ada tidak mujizat itu? Maka saudara saya akan percaya. Ini adalah cara halus dia sebetulnya untuk memaafkan dirinya sendiri dan menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara, dia secara implisit berpikir bahwa dia akan bertobat jika saja utusan dari surga datang kepadanya. Dia berkata bahwa Musa dan para nabi, firman Tuhan tidak cukup. Inilah saudara-saudara. Tetapi sesungguhnya kitab suci kita sudah cukup. Kitab suci memiliki satu atribut yang namanya kecukupan. Alkitab itu cukup. Cukup apa saudara? Cukup untuk memberitahu kita apa yang harus kita percaya di dalam dunia ini. Termasuk segala pengajaran untuk kehidupan iman kita di dunia ini. Sehingga kita bisa tahu dan taat apa rencana Tuhan bagi setiap kita. Firman cukup bagi kita. Tetapi budaya kita hari ini berkata lain, bukan? Alkitab tidak cukup. Kebangkitan Yesus yang dicatat di kitab suci tidak cukup. Saya mau lihat mujizat sekali lagi. Saya mau lihat orang mati dibangkitkan. Saudara-saudara, inilah kesombongan manusia yang berani berkata kepada Tuhan apa yang seharusnya ia lakukan untuk kita bisa percaya. Andai saja Tuhan mengirim seorang utusan yang bangkit dari mati, pasti banyak orang akan percaya. Apakah ini benar, saudara? Jelas tidak. Yesus sendiri sudah datang dari surga, turun ke dalam dunia. Dan meskipun ada yang percaya saudara, tetapi kebanyakan orang di dunia ini memiliki sikap yang seperti orang kaya ini. Dan saudara-saudaranya itu, mereka tidak mau percaya kepada Yesus, bukan? Itu sebab Abraham menyimpulkan, jika mereka tidak mendengar Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan bahwa jika seseorang telah bangkit dari antara orang mati. Kita punya kitab suci. Tetapi mereka telah mengeraskan hati kepada firman Tuhan. Mereka menolak Yesus bahkan setelah dia bangkit dari kuburnya sendiri. Dan penolakan itu terus masih berlanjut sampai sekarang, saudara-saudara. Apa yang diajarkan oleh perumpamaan yang sederhana ini kepada kita semua? Kita juga tahu daripada Musa dan para nabi bahwa kita harus mencintai Tuhan. Kita harus mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Bahwa diri kita berdosa dan tidak berdaya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tahu bahwa Kristus telah menderita kematian. Dan dia bangkit pada hari ketiga untuk dosa-dosa kita. Dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Kita juga memiliki kesaksian tentang Kristus yang bangkit daripada kematian. Itu dilihat oleh murid-muridnya. Dan ratusan saksi yang dicatat di dalam kitab suci. Dia naik ke surga. Kita memiliki seluruh kesaksian perjanjian baru yang menjelaskan Kristus kepada kita. Semua catatan di perjanjian baru mencakup daripada khotbah di bukit dan berbagai semua ajaran-ajaran etika daripada surat-surat Paulus, Petrus, dan sebagainya. Yang memberitahu kita bagaimana harus hidup. Dan bahkan sehubungan dengan penggunaan kekayaan kita. Semua sudah diberitahu di dalam kitab suci. Kita tidak dapat mencari alasan yang lain, saudara-saudara. Seperti orang kaya ini. Seperti halnya orang kaya, penggunaan kekayaan kita di dalam kaitan dengan kebutuhan sesama. Itu mengungkap kerohanian kita. Ini sudah kita bahas minggu lalu, saudara, dengan mendetil. Ini bagian yang dituliskan untuk kita semua.
Tidak ada di antara kita yang tidak memiliki harta duniawi, bukan? Semua punya. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Tetapi itu bukan persoalannya di sini. Tetapi kita mau melihat prinsipnya. Jikalau kita mengaku orang Kristen, seperti yang diklaim orang kaya sebagai anak Abraham ini, tetapi kekayaan kita dikumpulkan untuk kantong sendiri, itu berarti, saudara-saudara, kita bukan anak-anak Tuhan yang sejati. Itu kitab suci. Jika kita tidak murah hati dan berbelas kasih di dalam penggunaan kekayaan kita, jika kita menimbun uang kita, jika kita hanya memberikan remah-remah sebanyak apa saja kepada orang lain, maka kita tidak benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Kita sedang ditipu oleh setan dan kemuliaan dunia ini. Itu sebabnya, saudara, untuk mengakhiri perumpamaan ini saya mengutip Rasul Yohanes dan Yakobus seperti saya mengutipnya di awal tadi. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya kepada saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Berarti tidak ada. Lalu Yakobus, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakan kain panas dan makan sampai kenyang," tapi ia tidak memberi kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Apakah kita orang Kristen, saudara-saudara? Apakah kita percaya firman Tuhan? Maka seharusnya iman kita itu akan mempengaruhi hati kita. Di dalam cara kita menggunakan harta kita untuk menolong mereka yang berkebutuhan. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.